Good. So today we're gonna learn the last module of our book, right? The module module 9. And this is just only a review module. So most of the lesson today will be exercise, and exercise. And also for the rest of our meeting. So I will give you more exercise for the rest of our meeting. Last meeting will be held on October 27. Okay, so we still have 2 more meetings, TTM, and then online meeting on October 27. Oh, nggak apa-apa Mbak Ana. It's okay. So I hope you guys ready. So now let's start our lesson. Okay. So you can open the page 9.1. Ya. Jadi silakan dibuka modul 9.1. Modul ini hanyalah modul review ya. Jadi kegiatan-kegiatan belajarnya ini sudah pernah kita pelajari baik di reading 1 maupun kemarin. Jadi kegiatan belajar yang pertama itu ada previewing and predicting. Nanti ada scanning dan yang terakhir adalah skimming ya. Sekarang kita coba previewing and predicting dulu. Seperti yang kita tahu kemarin, previewing itu kita hanya perlu meninjau kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf ya. Nah, dengan hanya membaca kalimat awal dan kalimat akhir dari paragraf, diharapkan Anda sekalian bisa memahami isi, paling tidak garis besar dari cerita atau teks tersebut. Suaranya ya tadi saya tes mikrofon juga agak ada gemaknya, ada gaungnya. Tapi masih kedengeran jelas kan? Gimana? Tapi masih oke kan ya? Masih kedengeran ya? Oke deh. Kalau masih, jadi kita bertahan dulu dengan gaungan saya ya. Oke. Jadi yang tadi previewing dulu ya. Jadi kalau menemukan suatu bacaan, untuk mengetahui garis besar dari suatu bacaan tersebut, silakan lakukan previewing. Paling enggak garis besarnya dulu. Kalau pengen tahu garis besarnya, lakukan previewing, yaitu hanya fokus pada kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf ya, bukan di satu teks. Jadi setiap paragraf baca kalimat pertama, kalimat terakhir. Jadi sekarang kita coba contohnya ya. Contoh langsung yang nomor 2 bisa. Nah, yang Amubas. Oke, di situ paragraf pertama yang bercetak tebal itu yang kalimat pertamanya aja. Karena sepertinya ini ya paragrafnya sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Mbak India. Semoga Mas Ali, titip salam berarti ya saya. Semoga Mas Ali cepat sembuh. Oke, lihat ya, di 9.3 di situ ada tulisan amubas are tiny animals that live in freshwater pond. Jadi amuba adalah binatang kecil sekali yang hidup di kolam freshwater itu, jadi kayak air tawar, freshwater air tawar, air segar, air bersih misalnya. Tuh. Oke, yang lainnya nggak usah dibaca dulu. Jadi cukup baca yang dicetak tebal dulu. Terus lanjut ke paragraf selanjutnya. The amoeba has never developed any special organ.
Jadi amuba tidak pernah never develop, itu berarti tidak ada perkembangan organ-organ yang spesial. Jadi di badannya itu nggak ada satu perkembangan organ-organ. Kalau kita punya jantung, paru-paru untuk bernafas, jantung untuk mengalirkan darah dan semuanya. Nah, kalau amuba tidak memiliki satu organ spesial, ya. Terus lanjut ke lanjut ke paragraf selanjutnya. It eats by flowing around its food and surrounding it. Any part of its body can serve as mouth or a stomach. Oh, ini agak serem sebenarnya. Jadi amuba makan dia dengan cara flowing around itu kayak flowing around itu berkeliaran gitu ya. Flowing around itu kayak ya gitu, flowing around makanannya. Jadi kalau dia nemu makanan dia muterin dulu. Nah terus ada any part of its body. Jadi setiap bagian dari tubuhnya bisa menjadi mulut atau perut. Jadi fungsi dari tubuhnya itu bisa jadi mulut, bisa jadi perut ya. Jadi dia menyerap makanannya lewat tubuhnya gitu. Oke. Sekarang dengan hanya membaca, kalau saya lihat ini yang di garis besar, yang dicetak tebalnya cuma kalimat pertama aja ya. Kita bisa coba membaca, menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke. Pertanyaan pertama, the amubas are found in the ocean, any kind of pond, freshwater pond, or any kind of water. Jawabannya tadi ini ada di mana? Ada di paragraf paling pertama. Oke. Ikutin A, Mbak Elia C. Yang benar? Ayo, tadi amubas are found in freshwater pond. Oke. Mbak Titin jadi AC. Terus jadi C. Oke. Iya, Mbak. Ya, C ya. Itu jelas ya, tadi itu benar-benar dicetak tebal di paragraf pertama. Jadi freshwater pond. Pertanyaan yang kedua, amubas have no special organ, cells, feet, gills. Which one does amuba have? Ayo, yang jawab baru Mbak Elia nih. Nomor yang kedua, bawahnya Mbak Titin. Amubas have no special organs, cells, feet, or gills. Ada yang tahu gills itu apa? Oke, Mbak Ana, Mbak Titin C. Mbak Ana bilang A. Oke. Yang benar adalah A ya, no special organ. Itu ada di paragraf yang kedua tadi. Ayo. The amoeba has never developed any special organ. Never develop berarti dia nggak pernah organnya, spesial organnya itu. Kalau example-nya di kita adalah jantung, paru-paru, hati. Nah, amoeba tidak mengembangkan itu. Maksudnya dia nggak tumbuh organ-organnya ya.
bukan yang di atas ya. Bukan, Mbak. Tadi kan yang di atasnya sudah. Nah, ya, jadi kita ke bawah. So, amoeba have no special organ. Ya. Kalau kita baca satu paragraf yang kedua itu, di situ juga tidak menyebutkan bahwa amoeba memiliki kaki, dan jil itu adalah apa? Insang ya. Nah, insang. Bawahnya lagi, pertanyaan bawahnya yang ketiga. It eats by drawing its food, chewing and swallowing, pulling with a foot, flowing around its foot. Oh, itu jawabannya. Oh, oke. Oh iya. Oke. Ya, rata-rata semuanya setuju deh ya, flowing around its foot. Iya, betul sekali. Oke, so kita lanjut lagi. Kita lanjut ke halaman coba lihat halaman 9.7. Jadi yang teks nomor 6 yang awalnya, are you aware that you actually possess six sense? Nah itu ya, coba lihat ya, coba itu dibaca sendiri. Oke, bareng. The sixth is a muscular sense responsible for directing your muscles intelligently. Oke, kita pada umumnya punya 5 sense, apa ya namanya? Indra. Nah, pengecap, indra pencium ya kan? 9.7 Mbak Lia. Nah, ya. Oke, kenapa sih itu yang paragraf yang nomor 6 itu ya? Kenapa yang dari are you aware that you actually possess six sense? The six is, nah itu kenapa yang bagian pertanyaannya itu tidak dicetak tebal? Padahal itu termasuk kalimat pertama. Kenapa? Tahu nggak? Ayo gimana? Oh ya, nggak apa-apa Mbak Dani. Silakan, kita lagi di halaman 9.7 ya. Ada, oke, 9.7 di paragraf L di soal nomor 6. Ayo, ada yang tahu kah? Kenapa dia nggak dicetak tebal? Karena are you aware that you actually possess six sense itu adalah direct sentence ya. Jadi itu kalimat langsung. Tuh. Kalimat langsung berarti kan penulisnya bertanya pada si pembaca. Jadi intinya memang ada hubungannya dengan bacaannya, tapi tidak kalimat direct sentence itu berarti tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting, kecuali yang Anda baca itu adalah story, cerita, misalkan bedtime story. Nah itu